Amerika Serikat tidak lagi memiliki siapapun untuk diajak bernegosiasi di Iran. Korps Pengawal Revolusi Islam sepenuhnya mengambil alih kendali Iran, menyingkirkan para politisi moderat dan diplomat. Pemimpin Korps Pengawal Revolusi Islam Iran secara efektif telah mengambil alih kendali atas militer Iran, seluruh kekuasaan di negara itu, dan yang penting, tim negosiasi dari Iran yang sebelumnya pergi untuk bertemu dengan pihak Amerika. Bahkan ada informasi bahwa Jenderal Wahidi bahkan telah menyingkirkan pemimpin tertinggi Majtaba Khamenei. Dan di sini, rumor yang beredar sejak sebulan lalu terbukti benar bahwa Majtaba hanyalah kedok bagi militer untuk merebut kekuasaan. Karena pemimpin tertinggi sendiri menjadi tidak mampu menjalankan tugas setelah terluka. Dan sekarang semakin banyak sinyal bahwa memang militer benar-benar telah mengambil alih kekuasaan di Iran sepenuhnya. Dan mereka mendikte para politisi tentang apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan. Jadi mari kita bahas seluruh cerita ini sekarang. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar kalian di bawah video. Selain itu, jangan lupa follow kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, sehari sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Pada hari Selasa, 21 April, seperti yang disampaikan di Gedung Putih, mereka sedang menunggu jawaban dari pemimpin tertinggi baru Republik Islam Majtaba Khamenei atas tawaran terakhir mengenai syarat-syarat untuk mengakhiri perang. Perwakilan Iran mengatakan kepada para mediator bahwa mereka menunggu lampu hijau dari Khamenei untuk memulai kembali negosiasi dengan Washington. Namun, semuanya tidak sesederhana itu di sini. Menurut Axios, dalam beberapa hari terakhir telah terjadi pertarungan sengit di antara para pemimpin Iran mengenai langkah apa yang harus diambil dalam negosiasi dengan orang Amerika dan siapa sebenarnya yang berkuasa di negara itu. Para pemimpin sipil negara itu termasuk Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mendukung kelanjutan diplomasi dengan tujuan memperpanjang gencatan senjata dan pada akhirnya mencapai kesepakatan damai. Mereka inilah yang memberi sinyal kepada orang Amerika bahwa mereka siap untuk berkompromi bahkan dalam program nuklir. Dan khususnya Araghchi. Araghchi, saya ingatkan, mengumumkan pada hari Jumat tentang pembukaan Selat Hormuz yang hanya dibuka kurang dari sehari karena militer Iran menentang pembukaan tersebut dan menembaki kapal tanker. Di sisi lain, Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Jenderal Ahmad Wahidi dan para wakilnya menolak untuk memberikan konsesi kepada Amerika dan tidak melihat adanya manfaat dalam proses negosiasi. Selama Amerika Serikat masih mempertahankan, mereka tetap mempertahankan blokade laut di Selat Hormuz. Lebih dari itu, di Korps Pengawal Revolusi Islam menyerukan untuk mengambil inisiatif dan melanjutkan pengeboman besar-besaran terlebih dahulu, tanpa menunggu Amerika Serikat keluar dari rezim gencatan senjata. Sementara itu, penangkapan kapal kargo Iran oleh militer Amerika di Laut Arab semakin memperdalam perpecahan internal. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa pada 21 April, delegasi Iran menolak untuk datang ke Pakistan untuk bertemu dengan para negosiator Amerika. Sebagai alasan, Teheran menyebut pelanggaran rezim gencatan senjata oleh Amerika Serikat, serta syarat-syarat Washington yang berlebihan untuk gencatan senjata. Namun sebenarnya diketahui bahwa para diplomat Iran dilarang untuk bernegosiasi oleh Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Jenderal Wahidi. Dan kini muncul informasi orang dalam bahwa Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam, Mayor Jenderal Ahmad Wahidi, dan anggota lingkaran terdekatnya mengambil alih kendali atas Republik Islam Iran. Hal ini dibuktikan dengan serangan Iran terhadap kapal-kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz, serta penolakan Teheran untuk bergabung dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat minggu ini. Kesimpulan yang sama juga dicapai oleh Institut Studi Perang di Washington. Mereka menambahkan bahwa seluruh kekuasaan di Iran sekarang berada di tangan Jenderal Ahmad Wahidi. Secara tiba-tiba, pergeseran ke arah garis keras juga menunjukkan bahwa anggota kepemimpinan Iran yang lebih moderat, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, telah tersingkir ke posisi belakang. Dan sekarang Wahidi sudah mulai, seperti yang dikatakan, menunjukkan taringnya kepada para politisi sipil Iran. Kepala Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, awalnya setuju untuk membuka Selat Hormuz pada akhir pekan, setelah mencapai konsensus dengan pemerintahan Donald Trump. Dan terutama setelah itu, ketika Israel menghentikan tembakan ke Lebanon.
Namun, Korps Garda Revolusi Islam menuntut agar selat tetap ditutup. Karena blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Namun agar lebih jelas siapa yang berkuasa di sini, Korps Garda Revolusi Islam pada hari pertama pembukaan selat langsung menyerang sebuah kapal tanker di sana. Dan di sini ada momen yang menarik. Dilaporkan bahwa Wahidi, dan disinilah hal yang paling menarik dimulai. Dilaporkan bahwa Jenderal Wahidi mendapat dukungan Ameda Baghera Zalgadra. Dia adalah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan juga veteran korps untuk mengontrol selat. Hal ini semakin memperkuat kekuasaan Wahidi atas Iran. Perlu dicatat, Zalgadar adalah penerus Ali Larijani yang telah dilenyapkan oleh Israel pada bulan Maret. Inilah yang menyebabkan kebingungan dalam beberapa hari terakhir. Trump sudah buru-buru menyatakan bahwa kesepakatan damai hampir siap. Bahkan dia sudah mengumumkan perdamaian akan terjadi pada hari Senin. Pada saat itu, perebutan kekuasaan sudah berlangsung. Aliansi Wahidi dan Zalgadra. Ternyata ini jauh melampaui sekedar blokade militer. Komandan Korps Garda Revolusi Islam. Dia mengajak sekutunya untuk bergabung dalam delegasi Iran di awal bulan ini. Maksudnya Wahidi. Bersikeras agar orangnya sendiri yaitu Zalgadar hadir dalam perundingan dengan orang Amerika. Padahal sekilas dia tampak tidak diperlukan di sana, tapi ternyata bukan begitu. Zalgadar sengaja dikirim ke dalam kelompok perunding yang bertemu dengan orang Amerika untuk memastikan bahwa delegasi Iran melaksanakan perintah Korps Pengawal Revolusi Islam dan pemimpin tertinggi, Mojtaba Khamenei, yang menggantikan posisi ayahnya atas desakan Garda Islam. Jadi pada kenyataannya, ini sudah lama dikatakan bahwa Mojtaba Khamenei telah menjadi pemimpin tertinggi yang baru. Tepatnya karena dia didukung oleh Korps Pengawal Revolusi Islam. Dan inilah Institut Studi Perang Washington juga menulis tentang hal ini, kutipannya. Zalgadar mengirimkan keluhan kepada para pemimpin tinggi Korps Pengawal Revolusi Islam, hampir pasti termasuk Wahidi, tentang fakta bahwa Arakci telah melampaui mandatnya selama negosiasi, menunjukkan fleksibilitas terkait dukungan Iran terhadap poros perlawanan. Maksudnya perlawanan. Itu adalah kelompok-kelompok proksi ini, Hamas, Hizbullah, dan sebagainya. Intinya adalah para politisi sipil, seperti Galibaf dan Arakci, memang setuju untuk memberikan konsesi. Dan Anda mendengar tentang konsesi ini dari pejabat Amerika. Tapi kemudian, Iran tiba-tiba mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam perundingan damai dengan Amerika. Dilaporkan bahwa kemarahan dari Zalgadar sendiri, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, membuat para pemimpin tinggi di Teheran termasuk mantan Kepala Intelijen Korps Pengawal Revolusi Islam serta anggota lama dan orang-orang terdekatnya, Mojtabi Khamenei Hossein Taeb, menarik kembali delegasi perundingan ke Teheran dan memerintahkan mereka untuk tidak lagi melakukan negosiasi tanpa izin dari militer. Pada akhirnya, inilah aliansi Wahidi dengan Zalgadar. Aliansi ini menjadikan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam orang utama yang mengambil keputusan di Iran. Ya, tentu saja Anda akan mengatakan bahwa masih ada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Tapi masalahnya, dia terluka saat serangan udara pertama oleh Amerika Serikat dan Israel. Akibat serangan itu, ayahnya dan pejabat tinggi lainnya tewas. Dan sejak saat itu, tidak ada yang melihatnya lagi. Dan dalam beberapa minggu terakhir, dia bahkan tidak lagi membuat pernyataan tertulis. Hal ini menempatkan Jenderal Wahidi dan Korps Pengawal Revolusi Islam berhadapan dengan Arakci, serta pemimpin parlemen Iran, Muhammad Baghir Galibaf. Meskipun retorika anti-Amerika mereka tetap dianggap sebagai politisi moderat. Pada akhirnya, Jenderal Wahidi mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Dan justru situasi seperti inilah yang merusak negosiasi Arakci dan Galibaf dengan pihak Amerika. Karena mereka tidak memiliki daya tawar atau wewenang formal dari kekuasaan eksekutif untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini juga merusak pernyataan pemerintahan Trump bahwa Amerika Serikat seolah-olah berurusan dengan rezim yang telah direformasi. Setelah pembunuhan puluhan pejabat tinggi Iran selama perang. Anda pasti ingat bagaimana Trump sudah menyatakan bahwa pergantian rezim di Teheran seolah-olah sudah terjadi. Dan karena tanggal kelanjutan negosiasi Amerika-Iran belum ditetapkan, masih belum jelas berapa lama Donald Trump bisa memperpanjang gencatan senjata. Sementara di Teheran, kekuasaan sepenuhnya diambil alih oleh korps militer fanatik pengawal revolusi Islam.
Saya akhiri sampai di sini dulu. Pendapat dan kesimpulan Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini dan menganggap pekerjaannya penting serta diperlukan, Anda dapat memberikan donasi atau berlangganan saluran ini sebagai sponsor. Atau Anda bisa berdonasi dengan cara apapun yang paling nyaman bagi Anda. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram PC News. Tautannya juga ada di deskripsi video. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.